Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para pemirsa yang beriman kepada Allah. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini saya diberikan kesehatan sehingga insya Allah akan bisa memberikan sedikit pencerahan mengenai bulan Syawal. Tentu di bulan Syawal ini adalah momen-momen nuansa yang sangat membahagiakan bagi kaum muslimin. Tapi ketahuilah bahwasanya kita umat Islam diciptakan oleh Allah dengan tujuan yang sangat mulia, sangat agung. Tujuan apa diciptakan manusia ini? Yaitu untuk ibadah kepada Allah. Tujuan yang sangat agung, yang sangat mulia. Sebagaimana Allah di dalam firman-Nya, Dia berkata, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kembali tujuan kita diciptakan sangatlah penting. Mengapa? Agar kita mengetahui bahwasannya selama kita masih berada di atas muka bumi ini, selama itu juga tujuan utama kita diciptakan masih tetap berlaku, masih tetap berjalan. Ibadah yang menjadi tujuan utama kita diciptakan itu tidak terbatas oleh waktu-waktu tertentu, tidak dibatasi oleh keadaan tertentu, dan tidak dibatasi oleh orang-orang tertentu. Batas akhir beribadah kepada Allah itu ketika datang kematian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Yang artinya beribadahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang ya'tiyakal yakin. Al-yakin yang dimaksud ayat di sini, ulama menafsirkan semuanya yang dimaksud ayat ini, al-yakin ini adalah kematian. Artinya beribadah kepada Allah sampai tuntas, sampai datang kepada kalian kematian. Artinya berangkat dari sini, walaupun Ramadan telah pergi meninggalkan kita di tahun ini, tetapi ibadah kita jangan sampai berhenti di bulan Ramadan. Jangan berhenti sampai di sini. Kita harus tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah ucapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang mana ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq ini tidak ingin para sahabatnya membatasi ibadah mereka dengan keadaan Nabi Muhammad. Maka beliau mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata." Barang siapa yang ibadahnya itu hanya karena Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad telah meninggal dunia. "Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut." Tetapi barang siapa yang ibadahnya itu hanya karena Allah, maka sesungguhnya Allah Al-Hayyu yang maha hidup, la yamutuh, dia tidak akan pernah mati. Artinya walaupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal, harus kita tetap beribadah kepada Allah. Walaupun bulan Ramadan telah pergi meninggalkan kita tahun ini, ibadah masih harus tetap berjalan, masih tetap berlaku selama kita masih hidup. Para pemirsa yang saya hormati, betul
Di bulan Ramadan diwajibkan di dalamnya berpuasa. Tetapi bukan berarti ibadah puasa itu hanya di bulan Ramadan. Masih ada di bulan-bulan lainnya, di hari-hari lainnya. Bahkan di bulan Syawal ini disambut dengan puasa sunnah 6 hari yang pahalanya seperti pahala puasa 1 tahun. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana, thumma atba'ahu sittan min Syawalin, kana kasiyamid dahri." Yang artinya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia ikutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, dia seakan-akan puasa 1 tahun, atau pahalanya ibadah tersebut seperti pahala 1 tahun. Ini memberikan pengertian kepada kita. Ketika kita berpuasa bulan Ramadan 1 bulan full, harus 1 bulan full. Apabila ada yang bolong karena sakit, karena bepergian, atau karena halangan yang lainnya, maka itu harus disempurnakan dulu, harus dikodok dulu, sehingga gimana menjadi 1 bulan seperti bulan Ramadan, 1 bulan puasanya harus difulkan dulu yang bolong-bolong, kemudian puasa 6 hari. Dan sebagian orang-orang tua kita kalau mau puasa Syawal itu harus berurutan katanya. Kalau dari tanggal 3 ya mulai, atau tanggal 2 mulai diurut, harus diurut katanya, sebagai pendapat dari orang tua kita gitu katanya. Dari tanggal 2, 3, 4, 5, 6, pokok sampai 6 hari. Padahal kata ulama yang saya cerna dari pendapatnya, boleh puasa sunnah di bulan Syawal itu berpisah-pisah, tidak harus disambungkan. Semisal di hari ketiga bulan Syawal boleh berpuasa, setelah itu di hari ketujuhnya seumpamanya puasa di tanggal 7, tanggal 8, tanggal 11, tanggal 13, artinya berpisah-pisah, boleh kata sebagian ulama. Dan selain dari pendapat itu, karena juga di bulan Syawal adalah momen kebahagiaan, momen silaturahmi, yang mana keutamaan silaturahmi itu akan memperpanjang athar kita, kehidupan kita, atau memberikan keberkahan di dalam umur kita. Dan yang kedua kalinya memperluas rezeki, artinya Allah sehatkan badannya sehingga bisa memakan apapun, atau diperbanyak rezekinya. Keutamanya sangat besar silaturahmi. Dan bagaimana kalau kita bersilaturahmi mengunjungi ibu kita, ayah kita, atau saudara-saudara kita, yang sepupu-sepupu kita, yang satu famili, kemudian dia menghidangkan makanan kepada kita, lantas kita tidak mau makan dengan alasan kita berpuasa, tentu alasan ini kurang mengenakkan kepada tuan rumah. Dahulu diceritakan bahwasanya ada sahabat Ansor, anna rajulan minal Ansor sana'a ta'aman, sesungguhnya ada seorang lelaki dari sahabat Ansor, dia membuat makanan. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nafaron. Kemudian sahabat Ansor ini mengundang Rasulullah wa nafaron, dan sekelompok yang pada waktu itu bersama Rasulullah. Jadi Rasulullah dan sekelompoknya dan sahabat-sahabatnya pada waktu itu diundang oleh sahabat Ansar yang laki-laki ini untuk makan. Fa'akalu jami'an illa rajulan, maka semua sahabat dan Rasulullah juga memakan semuanya, illa rajulan, kecuali 1 orang. Maka orang ini didatangi oleh Rasulullah dan berkata, Rasulullah, mengapa engkau tidak makan? Maka sahabat ini mengatakan, inni so'imun, sesungguhnya saya sedang berpuasa, artinya berpuasa sunnah. Maka Rasulullah mengatakan kepadanya,
takallafa takallafa laka akhuka wa sana'a ta'aman. Takallafa laka akhuka sana'a ta'aman. Sesungguhnya saudaramu telah bersusah payah membuat suatu makanan hidangan untukmu. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya saudaramu telah bersusah payah menyiapkan makanan ini untukmu. Makanan ini untukmu. Aftir, maka kata Rasulullah, berbukalah. Wasum yauman makanahu, maka berpuasalah di hari-hari yang lainnya. Artinya ketika ada dua kemaslahatan, di sini kan puasa sunnah maslahat, membahagiakan orang maslahat, dan ini amalan yang baik juga, dan amalan ini yang membahagiakan orang ini adalah amalan yang baik juga. Ketika bertemu dua amalan yang sama-sama baik, yang satunya bisa diundur dan yang satunya tidak bisa diundur, tentu yang bisa diundur ini diundurkan. Seperti puasa sunnah kan besok ya bisa, 2 hari lagi ya bisa. Kalau ini mumpung dia memiliki makanan kan tidak bisa diundur ini makanannya. Kalau nanti diundur 1 minggu kan bisa busuk gitu. Jadi diutamakan membahagiakan orang, karena salah satu membahagiakan orang ini adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sururun tudkhiluhu ala qalbi muslimin. Kebahagiaan entah ucapan, tindakan, pemberian yang dapat membahagiakan ke kaum muslimin, yang kau masukkan ke hati kaum muslimin, itu termasuk amalan yang dicintai oleh Allah. Amalan yang dicintai oleh Allah itu akan mendapatkan derajat yang tinggi. Artinya Allah berikan pahala yang sangat besar. Para pemirsa yang saya hormati, betul di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk sholat malam yang dikenal dengan sholat sunnah tarawih. Tetapi bukan berarti sholat malam itu hanya di bulan Ramadan, masih ada di bulan-bulan lainnya, di malam-malam lainnya. Karena sholat malam itu adalah sholat yang paling utama setelah sholat wajib. Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, kana Rasulullah idza amila amalan asbatahu, yang artinya ketika Rasulullah mengamalkan suatu perbuatan, asbatahu, Rasulullah menetapkannya atau merutinkannya. Rasulullah istiqomah di dalam amalan tersebut. Wa kana idza marida au wa kana idza nama wa kana nama minal laili aw maridah shalla minan nahari 12 rak'atan. Adapun ketika Rasulullah di waktu malamnya itu tertidur sehingga dia melewatkan sholat malam, tertidur atau karena sakit, aw maridah atau karena dia sakit sehingga dia melewatkan sholat malam, dia tidak sholat malam karena ketiduran atau karena sakit, maka Rasulullah shalla minan nahari 12 rak'atan, Rasulullah mengkodoknya 12 rakaat di siang harinya. Saking utamanya sholat malam, Rasulullah mengkodoknya. Rasulullah karena tertidur, ya wis, kadang-kadang kan bonus pahala dari Allah, atau karena sakit juga ada bonus pahala dari Allah. Rasulullah mengkodok saking utamanya sholat malam. Dan ketika Rasulullah ditanyai mengenai amalan, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, adwamuhu wa in qallah, yaitu amal ibadah yang dikerjakan secara istiqomah, amal ibadah yang dikerjakan secara rutin, wa in qallah, walaupun sedikit. Artinya walaupun sedikit, asalkan istiqomah di dalam mengamalkannya, maka itu sangat berpengaruh besar di dalam hati kita, akan memberikan cahaya kesempurnaan iman di hati kita. Bagaikan seseorang yang ingin membesarkan tanamannya,
maka ia perhatikan dengan menjemurnya, menyiram setiap hari, memberi pupuk padanya, maka akan Anda lihat tanaman tersebut akan subur luar biasa, indah menawan. Begitu pula dengan hati kita, harus kita perhatikan. Dengan apa? Dengan mengistiqomahkan beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amal ibadah walaupun sedikit yang dikerjakan secara istiqomah, itu akan berpengaruh besar di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, semoga kita umat Islam dijadikan oleh Allah hamba yang beriman dan mendapatkan esensi dari ibadah puasa, yaitu semoga kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, dan amal ibadah yang kita kerjakan semuanya di bulan Ramadan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami sebagai hamba yang penuh kesalahan, keluputan, apabila kata-kata kami ada kesalahan, kami mohon maaf yang tiada batas. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.